Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan kembali dari hadis Nabawi terkait dengan al-birru wal itsmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwasanya al-birru husnul khuluqi wal itsmu ma haka bihi sadruk wa karihta an yatali alaihi an-nas. Dan husnul khuluq di antara yang disampaikan tentang penafsiran husnul khuluq adalah talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaffil adza. Taib. Ini adalah sebagian dari pengertian tentang husnul khuluq. Taib. Dan ini adalah pengertian husnul khuluq atau husnul khuluq terhadap makhluk, kepada manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan husnul khuluq billahi tabaraka wa taala? Berbuat ihsan, memiliki akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan apa? An yaf'ala ma farada alaihi tayyiban nafs munsarikhat sadr. Yaitu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suka dan lapang. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah ditunaikan dengan baik. Bukan hanya secara fiilnya baik, tapi memang hatinya itu senang melakukan dan hatinya lapang di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerelaan. Ini adalah husnul khuluq ma'allahi tabaraka wa taala. Kemudian wal itsmu ma haka bihi sadruk. Al itsmu ini fil asal adalah adzam, yang dengan dimaksud dengan dosa atau madat alif ta mim itu kalau secara makna bahasanya ini menunjukkan sesuatu yang terlambat atau ta'akhur al-bati. Ya. Kenapa al-itsmu dikatakan sebagai sesuatu yang terlambat, ta'akhur atau bati, ya, pelan? Penyesuaian al-itsmu dengan makna secara umum, seseorang dikatakan berdosa karena dia terlambat melakukan kebaikan, ya. Terlambat melakukan kebaikan untuk mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-itsmu itu ada an ya'mala, ya, ma la yahillu lahu. Itu di antara pengertian yang lain yang disebutkan dalam lisanul Arab, yaitu seorang melakukan perkara yang tidak halal baginya. Itu adalah al-itsmu. Secara istilah, ya, alladzina ya'malu amalan la yahillu lahu. Amal yang dilakukan itu amal-amal yang tidak halal baginya. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya al-itsmu adalah al-fi'lu alladhi yastahiqqu sahibuhu al-dhanba. Bahwasanya sebuah perbuatan yang pelakunya itu berhak untuk mendapatkan dosa atau mendapatkan iqab. Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-itsmu adalah al-fi'lu alladhi yastahiqqu sahibuhu adz-dzam. Sebuah perbuatan yang pelakunya itu berhak untuk mendapatkan celaan maupun mendapatkan iqab, ya. Itulah yang namanya al-itsmu.
Sebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya tatkala menafsirkan kalimat al-ithmu ini. Taib. Pada hakikatnya yang namanya itsm, dosa, perbuatan dosa itu adalah ma'ruf bagi kita. Setiap pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah dosa. Yang setiap dosa akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan dosa ini tidak akan pernah membuat jiwa tenang. Dosa, kemaksiatan itu tidak akan pernah membuat jiwa itu menjadi tenang. Itu bagi yang hatinya masih hidup. Bagi seorang hamba atau seorang mukmin yang hatinya masih hidup, dia tidak akan pernah tenang dengan dosa yang dia lakukan. Sebuah contoh saja, jika kita suatu ketika terlambat bangun pada saat sholat fajar, lesu, azan berkumandang, masih malas bangun, ini dada ini sudah mulai berdetak. Kemudian iqamah dikumandangkan tambah kencang. Iya. Sekalipun bangun kemudian sholat, tapi tidak di masjid misalkan, ini tidak terima hati, tidak terima, gelisah. Itu bagi yang hatinya hidup tentunya. Makanya al-itsmu ma haka bihi sadruk, ini merupakan perbuatan dosa, pelanggaran, kesalahan yang dibuat oleh seorang hamba. Ini contoh sederhana aja. Mungkin kita akan mengalaminya suatu ketika, ya namanya manusia ya. Sekali suatu ketika mungkin cuaca dingin, badan lelah, sudah komplit. Sudah lagi sangat lelah, cuaca sangat dingin, hujan rintik-rintik, selesai. Untuk bangun itu berat. Ya. Jangankan untuk sholat malamnya, untuk bangun berjalan menuju sholat fajar di masjid, ini sudah berat. Kenapa? Ya namanya lelah dalam kondisi semacam tersebut. Tapi apa? Hati tidak terima. Karena hati seorang mukmin yang hidup nggak akan pernah terima dengan pelanggaran. Pasti dia berguncang, terguncang, debarnya lebih kuat. Ini menunjukkan bahwasanya hatinya hidup dan itu adalah perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Makanya al-itsmu ma haka bihil sadru wal haqqu matma'anna bihil qalbu. Sedangkan kebenaran yang hak itu adalah yang tenang jiwa itu karenanya. Makanya tatkala kita menghadapi sebuah masalah, apa yang harus kita lakukan di antaranya is'al nafsak. Tanya kepada dirimu sendiri, tapi dengan hati yang nurani, dan dengan hati nurani yang kita gunakan. Kita muncul sebuah perkara, kita harus menyelesaikan, harus bagaimana. Enggak ada orang yang bisa diajak bicara. Tanyakan kepada diri kita, kepada hati kita sendiri, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, is'al qalbak. Karena al-haqqu matma'anna bihil qalbu. Karena kebenaran itu yang jiwa itu tenang dengannya. Demikian juga ini. Al-itsmu ma haka bihi sadruk. Ya. Maka tidak mengapa sekali waktu kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, benar enggak sih sebenarnya? Hati gunakan. Kalau masih terguncang, ini menunjukkan bahwasanya apa yang hendak kita lakukan itu keliru. Tapi lakukan dengan keikhlasan, kejujuran. Memang dikeluarkan dari hati yang lubuk hati yang terdalam. Maka insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari setiap perkara yang kita alami. Karena tatkala lubuk hati yang terdalam yang bicara ini ada fitrah yang tidak akan pernah keluar dari jalur kebenaran. Ya. Hatta orang-orang yang mengingkari kebenaran Islam, syariat Islam, itu sebenarnya hanya polesan luar, ya, polesan luar. Hakikatnya jiwa mereka itu setuju dengan jalan kita. Kita kembangkan lawan-lawan dakwah kita. Mereka yang menyelisihi sunnah, apakah mereka mengingkari secara mutlak yang namanya sunnah? Tidak, mereka enggak mengingkari. Mereka bahkan di balik itu berbicara yang berbeda. Bagaimana Mas kalau saya sampai seperti sampean ini? Saya bukan mengingkari apa yang sampean lakukan. Yang kamu lakukan itu benar. Tapi gimana nanti lari jamaah lari. Lebih parah lagi, nah saya ini mau makan apa? Ini lebih parah lagi. Apakah ini tidak terdengar, terucap oleh seorang? Dan belum lama saya dapatkan ketika perjalanan ke Jawa kemarin, subhanallah.
Jadi mereka menyelisih dakwah yang lurus bukan karena tujuan apa? Hendak menjelekkan, tidak, karena khawatir dijauhi oleh jamaah, khawatir dijauhi oleh masyarakat, khawatir tidak mendapatkan apa? Khawatir dapurnya tidak nyala. Ini kan kemungkaran. Dan pada hakikatnya jiwa mereka tumakninah dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Baik. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mendapati ini, di antara dalil yang bisa kita gunakan kalau kita mendapati situasi yang kita tidak mungkin berkomunikasi dengan yang lainnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kita mengadukan masalah dengan Allah, tapi Allah enggak akan jawab omongan kita secara langsung. Wahai fulan, kamu lakukan ini enggak? Emangnya kita siapa? Walaupun kita tidak mengingkari, tidak menafikan kalau Allah berkehendak, bukan? Iya. Tapi paling maksimalnya yang kita lakukan kalau kita mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita yang akan bicara. Hati kita yang akan bicara, maka kita di situ istifta kepada hati kita. Is'al qalbak, tanyakan kepada hatimu. Iya. Benarkah apa yang ditempuh, harus bagaimana? Hingga jika di situ ada satu keputusan yang jiwa kita tenang, ambil, dan itulah kebenaran itu insyaallah. Kita bisa lakukan itu kalau kita hati kita bersihkan, kita ikhlaskan benar-benar untuk mendapatkan kebenaran itu. Maka di sini di antara faedah yang bisa diambil, bahwasanya kita sekali waktu boleh istifta, meminta fatwa kepada hati kita sendiri tentang keadaan-keadaan yang kita hadapi dari problematika kehidupan, ya. Dari problematika kehidupan. Karena terkadang kita tidak mungkin mencurahkan persoalan kita kepada orang lain. Tidak mungkin. Kita sulit untuk mencurahkan halnya. Kalau antum mungkin masih ada ustadznya, enak antum itu. Enak, jamaah baik itu ummahat maupun jam. Biasanya masih ada ustadznya, tempat curhatan itu. Lah kalau ustadznya mau curhat sama jamaah, lah enggak mungkin. Ya. Istifta kepada hati, merenung, menyandarkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicari dengan pengetahuan yang ada, dengan ilmu yang ada, kemudian hati diajak bicara. Disitulah kemudian melangkah. Kok boleh? Iya, di antara dalilnya adalah ini yang bisa digunakan al-haq wal itsmu ma haka bihi sadruk, dan yang namanya dosa itu yang jiwa atau hati seorang itu terguncang karenanya. Sedangkan kebenaran itu adalah matma'anna bihil qalbu. Baik. Wa karihta an yattali 'alaihi an-nasu, dan engkau tidak suka kalau orang mengetahui dengan apa yang engkau lakukan. Sekarang kira-kira masalah sholat saja, kita suka enggak kalau ada teman kita yang mengetahui kita enggak berangkat karena malas? Suka atau malu? Malu. Karena hati kita hidup. Hati kita hidup, malu. Mau ketemu, mau segera keluar aja malu. Udah pulang belum dari sholat ya? Takutnya begitu keluar ketemu si fulan, kenapa enggak berangkat akhi? Dari mana saja? Malu, jiwa itu malu. Ya. Jadi yang kawakarihta an yattali 'alaihin nas, itu dia engkau tidak suka orang itu mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Apakah semua manusia? Tidak. Kalau orang yang enggak biasa sholat di masjid, mas santai aja kita ketemu. Ya. Udah pulang tuh mas, sudah. Entah pulang dari mana ya. Sangkanya sudah pulang dari masjid karena dia orang lewat itu enggak biasa ke masjid misal. Sedangkan begitu ketemu teman kita yang biasa sama-sama ke masjid, jabatan tangan deg-degan di hati. Bukankah demikian? Ditanya sedikit aja kita sudah malu. Padahal enggak punya maksud apapun. Itulah al-itsmu ma haka bihi sadruk. Baik. Wa karihta an yattali 'alaihi an-nasu. Baik. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat qanaah tentunya.
Adapun hawa nafsu manusia yang cenderung untuk terhadap kehidupan dunia, ya, ingin kaya, ya, ini sebenarnya adalah sekedar tipu muslihat belaka yang dilakukan oleh syaitan. Karena hakikat dari sebuah ghina, ya, hakikat ghina, hakikat yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Hakikatul ghina, ghina nafs, jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil ardi, ya. Bukanlah seorang dikatakan kaya itu dengan sebab banyaknya barang kepemilikan yang dia miliki, bukan. Walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi yang namanya kaya itu kayanya hati. Bagaimana tidak? Seorang sekalipun mobilnya mewah 2, 3 cukup dia dengan itu? Tidak. Dia masih mencari lagi, buka usaha lebih luas, lebih lebar. Oh, usaha ini berhasil, ya, pertanian berhasil, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, terus. Apakah pernah berhenti seorang dari membuat ide untuk usahanya? Pernahkah? Tidak, selalu terus dikejar. Itu kehidupan dunia. Kita bicara tentang bukan masalah boleh atau tidak boleh. Kita bicara tentang bagaimana sifat manusiawi yang selalu semacam ini. Yang orang-orang yang jika tidak berhati-hati di dalam membentengi jiwanya, itu akan melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah itu adalah kehidupannya, ya, materi itu adalah kehidupannya. Sehingga segala sesuatu akan diukur dengan materi. Berangkat taklim, berangkat ya. Ini ada pertemuan, ya. Ada pertemuan dengan siapa? Dengan si fulan dari PT fulan. Ini duit yang diukur. Saya kalau kehilangan proyek ini, kehilangan sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Sanggupkah dia untuk meninggalkan ini hanya untuk sekedar duduk bermajlisul alam? Alhamdulillah, ada di antara mereka yang sanggup. Ada di antara para pemilik perusahaan itu yang sanggup untuk melakukan hal ini. Kalau sudah jadwal ta'lim, tutup, tidak mau komunikasi, HP dimatikan, nggak mau sama sekali. Saya mau ta'lim, saya mau belajar, saya mau ngaji. Padahal dia punya usaha besar. Karena seorang pengusaha nggak akan berhenti, telepon, ya, WhatsApp dan yang lainnya nggak akan putus komunikasi. Tapi begitu jadwal ta'lim semua dimatikan, tinggalkan semua urusan dunia. Ketika anak buahnya bertanya, sudahlah, urus oleh kalian. Ini ada di antara mereka dan ini nyata. Nah, yang semacam ini, ya, adalah ghina an-nafs, jiwa yang merasa cukup. Kenapa? Laisal ghina bi kasratil 'adli walakinnal ghina ghina an-nafs. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terkait dengan ghina nafs, ini adalah sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan atau kifafan. Sungguh telah beruntung orang yang sudah masuk Islam, ya. Dan kemudian dia diberikan rezeki yang cukup, ya. Kemudian apa? Diberi rezeki yang cukup, qana'ahu alladhi bima ata'ah. Dan kemudian dia merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi tidak hawa, ya, melihat sedikit peluang gitu langsung disambar, ya. Kalau bisa saudaranya digeser. Jangan kasih peluang. Itu peluang emas bagi saya, biarkan dia kejar. Walaupun orang sudah mendahului pun seharusnya dia lebih berhak. Kalau bisa disenggol-senggol supaya geser, minggir, ini hak saya. Kalau dikatakan saya lebih, ini kan yang namanya juga jual beli, namanya usaha, kan boleh bersaing alasannya. Apakah ini adalah akhlak yang mulia? Apakah ini jiwa seorang mukmin yang menempatkan dunia sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Bahkan alal asaf, yang kadang menyedihkan adalah sebagian pelaku-pelaku yang notabene berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesempatan dari lembaga-lembaga yang dia miliki untuk mengambil faedah-faedah duniawiyah. Ya, tidak ada satu langkah pun dari langkah sebuah lembaga kecuali dia mengambil keuntungan secara materi. Ada di antara, dan ini adalah merupakan fitnah, bukan hanya di sini di sana, bahkan di Pulau Jawa beberapa tempat cerita sebagian dari saudara kita dari asatid bersedih hati dengan keadaan semacam ini yang terjadi menimpa sebagian pelaku dakwah itu sendiri. Iya. Bayangkan lembaga yang notabene dakwah ilallah digunakan sarana untuk mengais manfaat, untuk menumpuk harta. Makanya salah seorang guru kami yang sekarang jadi mudir, mungkin antum mengenalkan, Ustaz Sabiq Ahmad Sabiq hafizahullah taala, mengatakan kalau ustaz-ustaz di sini itu pengen jadi kaya, nggak usah ngajar di sini. Kenapa? Karena ada salah seorang jamaah kita ketika bertamu bertanya kepada beliau, Ustaz, ini pondok sedemikian besar, santri sedemikian banyak, kok biayanya cuma sekian? Ya. Insya Allah cukup, kata beliau hafizahullah taala, dan ustaz-ustaznya kalau pengen kaya nggak usah ngajar di sini. Karena bukan tempatnya yang namanya kekayaan itu jadian tujuan dari diambil sebuah kelembagaan. Kalau dia niat untuk dakwah ilallah tabaraka wa taala, bukankah rezeki dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala? Ini tertipu dengan urusan duniawi, dengan harta duniawi, dan ini bukan sifat seorang muslim yang hak, yang benar. Seorang itu bisa menjadi kaya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang pagi hari itu dia bangun pagi hari dalam kondisi aman, tentram, di mana? Di rumahnya. Mu'afa fi jasadihi, dalam kondisi sehat, bangun tidur segar dalam kondisi nyaman, aman, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, pada hari itu ada makanan yang dia bisa makan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ka'annama hizat lahu dunya, jadi seolah-olah dia memiliki dunia seutuhnya. Ini sifat dari seorang mukmin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang sudah bangun dari tidurnya, bangun pagi dalam kondisi segar, aman, nyaman, tentram, kemudian sehat badannya, apalagi di rumahnya ada seorang istri yang solehah, sudahlah, apapun yang disuguhkan istrinya jadi enak. Bukankah demikian? Padahal cuman nasi goreng pagi hari, sudah. Kalau yang menyajikan itu dengan senyum dan keikhlasan, ini menjadikan kehidupan dengan kesederhanaan, tapi hati itu merasa cukup. Itulah makna dari al-ghina sesungguhnya. Makna kaya yang sesungguhnya itu adalah ghina nafs. Tatkala jiwa seorang mukmin itu telah merasa cukup dengan setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah menjadi seorang kaya. Ya. Sesungguhnya dia telah menjadi seorang yang kaya. Dalam hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah azani Allahu ayyakum, ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama adalah dorongan. Hadis ini memberikan dorongan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang keutamaan dari akhlak yang baik itu. Kemudian juga faedah yang berikutnya, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada bahwasanya sebuah dosa itu ada dua alamat atau dua tanda.
alamat dakhiliyah dari dalam maupun alamat kharijiyah. Sebuah dosa itu ada tandanya, ada cirinya yang bisa didapati oleh seseorang. Yang pertama yang dakhiliyah. Apa dakhiliyah? Disebutkan mahaka bihi sadruk. Ya, tatkala hati itu tidak tentram, tidak tenang, terguncang, ya. Maka itu contoh atau alamat bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Dan yang kedua, alamat yang kedua yang ditunjukkan oleh hadis ini sebagaimana dalam matan, dalam lafadznya, wa karihta an yatali alaihin nas, adalah bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang engkau tidak suka orang lain mengetahuinya, maka itu adalah perbuatan dosa. Sekarang kalau bukan perbuatan dosa, apakah kita akan membenci atau akan menjadikan kita tidak suka orang melihatnya? Jawabannya jelas tidak. Meskipun bukan maksud untuk riya wa sum'ah, sekalipun dalam sebuah amal kebajikan. Tapi kalau sesuatu itu adalah baik, orang mengetahui tidak masalah bagi kita. Tapi kalau sesuatu itu ada sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak akan suka kalau orang mengetahuinya. Kita semua punya hal ini, bukan? Punya hal yang semacam ini. Kita punya satu dua hal atau bahkan lebih yang kita tidak mau orang lain mengetahui tentang apa yang sudah kita lakukan. Inilah al-ithmu, alamat kharijiyah. Yang pertama alamat dakhiliyah, yaitu alamat dari dalam diri kita sendiri. Yang sebuah dosa, ya, sekalipun dilakukan oleh seorang, dia akan mengguncang jiwanya, membuat jiwanya tidak tenang, tidak tentram. Bahkan dengan sebab dosa pula orang itu menjadi pengecut. Ia tidak. Coba sekarang seseorang berjalan ke tempat yang sepi saja, tapi dia habis bermaksiat, tenang enggak jiwanya? Dia hendak bersandar pada siapa? Dia mau bersandar kepada Allah, dia malu. Dia habis bermaksiat kepada Allah, hendak meminta, ya Allah lindungi aku. Dalam kondisi dia habis maksiat, dia sendiri malu jiwanya. Yang ada rasa takut. Tapi kalau orang habis melakukan amal soleh, habis membaca Al-Quran, habis bermaksiat alam, tenang, berjalan menuju rumah lewat tempat yang menurut orang lain menyeramkan, demikian dan demikian, dia jalani. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak malu? Ya enggak malu. Memang dia dari melakukan sebuah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu contoh saja. Ittirab al-qalb, hati yang terguncang, itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan seorang itu adalah sebuah dosa dan kemaksiatan. Maka kalau kita mendapati diri kita melakukan satu hal, kok di sini enggak karuan, ini hati-hati. Boleh jadi kesimpulan dari apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Demikian juga alamat kharijiyah, ada perkara-perkara yang tidak kita sukai jika orang lain mengetahui dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang atau kita lakukan, dari kemaksiatan, ya, dari hal-hal yang menuju kepada kefasikan, ya. Jelas kita tidak ingin ada orang lain yang mengetahui dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Itulah dua alamat yang ditunjukkan dalam hadis ini tentang alamat yang menunjukkan kepada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan kemudian faedah yang ketiga adalah di dalam hadis ini menunjukkan kepada kedudukan hati dan kebolehan untuk istifta kepada hati itu sendiri. Apa istifta? Meminta fatwa kepada hati kita. Ya. Is'al qalbak, tanyakan kepada hatimu tentang apa yang akan kita jalani atau yang sudah terjadi. Merenungi, wahai hati, sebenarnya apa yang sudah aku lakukan hari ini benarkah? Kalau hati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati jawabannya. Solusinya juga dia akan mendapatinya. Ya, haditsun nafs, percakapan dengan jiwanya sendiri. Ya, ini boleh ya isyarah kepada
kedudukan hati, yang hati itu bisa kita jadikan sebagai sarana kita meminta fatwa kepadanya, kepada hati tentang apa? Tentunya hal ini dibarengi dengan ilmu yang ada pada seseorang. Dan di antara faedah yang lain, ya, bahwasanya dari hadis ini seseorang itu pada sebagian masalahnya, kala ada masalah-masalah yang rancu bagi dia, yang tidak jelas bagi dia, yang dia tidak tahu harus menentukan bagaimana, ini kaitannya dengan faedah yang sebelumnya, dia bisa bertanya kepada hatinya sendiri. Jika dia ingin melakukan suatu perbuatan, ya, jika ingin melakukan satu perbuatan, sedangkan perbuatan ini masih nggak jelas bagi dia, apa yang harus dia lakukan, apa langkah yang harus dia tempuh, maka boleh bagi dia untuk kembali kepada hatinya. Ikhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Melengkapi kalimat ini terkait dengan hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq, ya. Wal ithmu ma haka bihi sadruk wa karihta ayyatali alaihi nasu. Yang maknanya bahwasanya menempatkan dunia ini sebagai di tempat yang semestinya, bukan ukuran dia, tetapi kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala al-birru husnul khuluq, dan tatkala kebaikan itu adalah ada pada akhlak yang mulia, dan wa karihta wal ithmu ma haqa bihi sadruk wa karihta an yattali alaihi nasu. Jadi dalam hadis yang sederhana ini kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak, sebagaimana di antaranya yang sebagaimana kita sampaikan, ya, yang pada hakikatnya ikhwan dan akhwat fillah azani Allah wa iyyakum jami'an mengajak kita untuk, ya, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan agar apa? Agar menjadikan bekal bagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menunjukkan satu kebaikan melainkan hal itu adalah perkara yang sangat menguntungkan, sangat akan menjadikan sebab keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwan akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat yang besar bagi kita, ya. Dan jika ada hal yang kurang, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan jika ada yang salah dari kalimat yang kami sampaikan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya itu adalah dari kekurangan diri kami dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib, fadhal kalau ada hal yang ditanyakan. Baik, silakan. Ada yang tanya?
Taib, kalau tidak ada yang tanya, kita tutup majelis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.